Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini, Waalaikumsalam warahmatullahi pada siang hari ini kita mulai lagi perkuliahan eh, optika ya untuk kelas B ya dengan dosen pengajarnya ganti saya ya. Saya Arif Bustomi. Jadi untuk pertemuan pertama ini materinya tentang superposisi gelombang. Superposisi gelombang. Jadi langsung aja saya share share screen ini ya, PPT-nya ya. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan, PPT bisa kalian download langsung ya dari MyITS Classroom ya. Semuanya sudah saya taruh ya di sana ya, semua materi perkuliahan sampai akhir semester sudah ada semua di sana. Tinggal kalian download dan bisa dipelajari secara mandiri gitu ya. PPT sudah nampak di monitor kalian itu? Sudah ya? Iya, Pak. Ya, terima kasih atas konfirmasinya. Berarti ini ya. Jadi materi kita hari ini eh, judulnya adalah superposisi gelombang ya. Kalau di buku referensinya optik ya, dengan bukunya Eigenhits ya. eh, ini merupakan bab 7 ya, bab 7 dengan judul The Superposition of Wave ya, atau superposisi gelombang. Ya, sekitar ada berapa halaman, 13 halaman ya yang mau saya bahas ini ya. Ya, jadi superposisi gelombang ini perlu kita bahas ya, karena ini merupakan hal yang mendasari ya untuk pembahasan-pembahasan kita berikutnya. Jadi seperti yang saya tulis di rencana perkuliahan kan gitu ya. Di rencana perkuliahan itu kan materinya kan mulai dari ini superposisi, terus habis itu polarisasi, interferensi, difraksi itu kan sampai akhir ya, sampai akhir kan difraksi itu semuanya itu eh, dasarnya itu tentang ini superposisi gelombang ya. Ya dengan superposisi gelombang maka fenomena seperti polarisasi, interferensi dan difraksi itu nanti bisa dijelaskan gitu ya. Jadi itu pentingnya kita pelajari topik tentang ini ya, konsep tentang superposisi gelombang ini. Jadi sebagai ilustrasi seperti ini ya, pada gambar ini kan, pada gambar di sebelah kiri ini kan ada dua gelombang ya. Ya, dua gelombang berbentuk ini sih, berbentuk gangguan ya. Jadi bukan gelombang-gelombang harmonik bukan, tapi berbentuk semacam gangguan ya. Jadi kalau yang gangguan pertama itu berbentuk segitiga gitu ya. Ya kayak segitiga lah gitu ya. Kalau yang gangguan kedua ini berbentuk setengah lingkaran ini ya. Yang mereka kedua gangguan ini bergerak saling ini ya, saling berlawanan ya. Ya, sampai akhirnya mereka bertemu ya, ketika mereka bertemu nah nanti terjadi seperti ini ya. Ini yang disebut dengan superposisi ini ya. Jadi superposisi dari dua gangguan ya. Gangguan berbentuk segitiga dan gangguan berbentuk lingkaran ya. Sampai akhirnya ya mereka ini kan mulai dari keberapa ini? Gambar keberapa ya? Gambar ketiga, keempat, kelima ya. Nah, ini mereka mereka istilahnya itu bersuperposisi ya. Sampai akhirnya mereka terpisah lagi gitu ya, terpisah lagi seperti pada gambar keberapa ya? 1, 2, 3, 4. Gambar ke-6 dan ke-7 itu ya. Mereka terpisah sesuai dengan arahnya masing-masing ya. Yang segitiga arahnya ke mana ini? Ke kanan ya, sementara yang setengah lingkaran arahnya ke kiri. Gitu. Itu ya, itu ilustrasinya seperti itu superposisi. Jadi kalau bahasa gampangnya itu perpaduan lah. Superposisi itu perpaduan ya, super. Jadi posisi ya, posisinya ditambahkan.
Nah, itu. Nah, sebetulnya ya prinsip dari superposisi gelombang itu sebetulnya ya memenuhi dari ini persamaan gelombang ini ya. Ini kan persamaan gelombang ini ya. Persamaan gelombang 3 dimensi ya. Sehingga nanti ada X, ada Y, ada Z ya. Terus terhadap waktu kan tentunya gitu ya. Ini adalah persamaan gelombang dengan kecepatan apa V ya. Gimana nanti solusinya kan ini ya, solusi dari persamaan gelombang ini kan ini ya. Ini kan sebetulnya ini kan merupakan superposisi ya, sigma ini kan. Ya. Jadi ini adalah fungsi gelombangnya ya. R, fungsi R dan fungsi T ya. Posisi dan waktu ini merupakan superposisi ya. Superposisi dari berbagai ini ya. Berbagai gelombang-gelombang individual ya, I ya. Itu kan masing-masing individual gelombang ya. Dari dari 1 sampai N. Nah, ini ya. Jadi ini ya. Jadi sigma ini menyatakan superposisi atau penjumlahan ya dari gelombang-gelombangnya dengan C ini merupakan faktor pengali atau konstantanya. Jadi setiap individual gelombang itu nanti dikalikan dengan sebuah konstanta ya. Disebut dengan C. Jadi misalkan gelombang ke-1 ya C1, gelombang kedua C2 ya. Lalu nanti ditambahkan itu yang disebut dengan superposisi. Nah, terus perhitungannya ini begini ya perhitungannya ya. Jadi ini adalah cara menghitung gelombang yang mau kita superposisikan. Jadi nanti ini kita bagi menjadi 2 bagian ya. Bagian pertama itu kalau frekuensinya sama. Jadi kita mau mensuperposisikan gelombang yang frekuensinya sama. Nah, ini yang bagian 1 ya. Nanti yang bagian 2 kalau kita mensuperposisikan gelombang yang frekuensinya berbeda ya. Jadi kita mulai yang paling gampang dulu. Jadi yang paling gampang itu kalau frekuensinya itu sama ya. Nah, ini ada 2 metode untuk melakukan superposisi atau penjumlahan atau penggabungan ya. Yang pertama itu pakai metode aljabar. Ya sebagai contoh misalkan ada 2 gelombang ya, gelombang dulu lah. 2 gelombang dulu ya, nanti 2 gelombang, 3 gelombang, 4 gelombang, nah seterusnya. Kita mulai yang paling gampang dulu 2 gelombang ya. Gelombang pertama ini ya. Ini lambangnya ganti E ya. Tadi pakai apa tadi? Tadi pakai lambang apa tadi? Ini kalian tahu ini huruf apa ini yang gini nih? Ada yang tahu nih? Ini huruf apa yang Fungsi gini nih? gelombang. Fungsi gelombang, iya. Itu namanya apa? Itu kan huruf Yunani itu ya. Psi. Psi ya, psi ya. Oke lah, psi gitu ya. Psi, benar. Oke, psi. Psi. Diganti E sekarang ya. Ya ini repotnya diganti lambang jadi bingung ya. Jadi psi-nya kita ganti dengan E ya. Mungkin maksudnya itu E itu listrik, medan listrik kan kita ini bahas gelombang optik ya. Gelombang optik itu kan gelombang elektromagnetik ya. Tapi ya bolehlah mau pakai E, mau pakai psi juga boleh. Ini diganti E sekarang ya. Nah, tadi kan ada psi 1, psi 2. Sekarang diganti apa ini? E1, E2 ya. Jadi gelombang 1, E1, E01, amplitudonya ini ya. Sin omega T plus apa ini? Alfa 1 ya. Gelombang 1. Gelombang 2-nya E2, E02 sin omega T plus ini ya, alfa 2 ya. Ya, itu ya. Terus nanti kita gabung nanti ini kan. Berarti kita jumlahkan ini. Kita jumlahkan gelombangnya ya. Jadi E sama dengan E1 tambah E2. E ini gelombang hasil superposisinya ya. Nah, itu. Jadi di sini frekuensinya sama, berarti omeganya sama ya. Omeganya sama. Yang beda itu apa? Yang beda itu ini. Alfanya sama E-nya ya, amplitudonya. Jadi kan ada E01, ada E02 ya. Terus ini ada alfa 1, alfa 2 itu yang beda, tapi frekuensi sama. Jadi ini mirip seperti yang udah pernah kalian pelajari di ini loh, di mana itu? Di fisika dasar 1 di semester
1 ya. Ya kayak mirip kayak itulah. Cuma ini kita nyatakan secara lebih ini ya, secara lebih umum ya. Jadi gitu. Maka nanti hasilnya nanti ini ya. E0 sin omega T plus alfa. Ini hasil superposisinya ya. Yang dikasih kotak warna abu-abu ini ya. Nah, sekarang yang jadi masalah itu kan ini E0-nya berapa sama alfanya berapa. Soalnya tadi kan ada 2 E0 ya, ada E01, ada E02, terus ada alfa 1, alfa 2. Nah, nanti gabungannya menjadi ini E0 sama alfa. Nah, itu nanti persoalannya kan itu. Jadi E0-nya berapa sama alfanya berapa. Nah, itu nanti dihitung ini menggunakan rumus ini ya. Ini kan E0 kuadrat itu sama dengan E01 kuadrat ditambah E0 kuadrat ditambah 2E01 E02 cos alfa 2 dikurangi alfa 1. Nah, itu untuk mencari amplitudo dari hasil perpaduannya, hasil superposisinya ya, E0 itu. Terus alfanya dicari pakai ini ya. Nah, ini alfa. Dari tan alfa ya. Tan berarti kan komponen sinus dibagi komponen cos ya, tangen kan. Sinus berarti ini kan ini untuk gelombang pertama E01 sin alfa 1, ini gelombang kedua ya. E0 sin 2 alfa 2 terus dibagi dengan cos ya. Ini untuk gelombang 1, ini gelombang 2 lah itu ya. Nah, itu ya. Nah, yang perlu kalian ketahui ini adalah ketika kita menjumlahkan ini loh apa ini? Amplitudo dari superposisi kan ada suku ini loh 2E01 E02 cos alfa 2 alfa 1 ini disebut dengan nama suku interferensi. Nah, ini ya. Suku interferensi ya. Jadi interferensi itu saling memberi gangguan ya, interferensi. Jadi ini kan, kalau yang ini kan sendiri-sendiri nih ya. Ini kan murni gelombang 1, ini murni gelombang 2 saja ya. Ya ini kan sudah campuran antara gelombang 1 dan gelombang 2. Ini disebut dengan nama suku interferensi. Nah itu. Ya, terus kemudian ini ada ini kan apa ini alfa 2 dikurangi alfa 1. Ini kita sebut dengan nama apa ini? Lambang apa ini? Apa ini? Ada yang tahu ini lambang apa ini? Huruf Yunani apa ini gini? Delta gitu ya. Huruf apa ini? Saya nggak lupa ini huruf apa ini. Ya delta sama dengan, saya sebut aja delta ya. Delta sama dengan alfa 2 dikurangi alfa 1 gitu ya. Jadi selisih ya. Selisih sudut awal dari masing-masing gelombang. Ya. Nah, kalau delta ini sama dengan 0 atau plus minus 2pi atau plus minus 4pi, maka nanti akan menghasilkan maksimum ya, nilai maksimum ya. Tapi kalau dia itu sama dengan plus minus pi atau plus minus 3pi dan seterusnya ya, pokoknya yang ganjil lah. Ya, atau plus minus 5pi nanti akan menghasilkan minimum ya, menghasilkan yang minimum ya. Ya, kenapa kok begitu ya? Bisa dilihat di sini aja ya. Jadi coba misalkan katakanlah misalkan delta ini 0 ya, masukkan ke sini aja ya, cos 0 ya. Cos 0 itu berapa? Cos 0 itu berapa? 1. Ya, 1 kan maksimum kan? Cos 0 kan maksimum ya, 1 ya. Oke. Cos 0 itu 1 maksimum ya. Jadi maksimum itu maksudnya itu karena menggunakan cos gitu loh ya. Ya, sehingga nanti hasil apa amplitudenya kan maksimum, amplitudo perpaduannya itu loh. Hanya kan menggunakan cos. Tapi kalau seperti ini ya, plus minus pi, pi itu kan berapa? Pi itu kan berapa? 180 ya. 180. Jadi cos 180. Cos 180 berapa? Min 1. Ya, min 1 itu kan minus ya, minimum berarti ya. Minus soalnya ya. Jadi kalau kalian masukkan ke sini kan nanti jadinya kan ditambahkan ya. Tapi kalau
kalian masukkan ini nanti jadinya dikurangi ya. Pokoknya ini menghasilkan minus 1 ya. Yang minimum ini soalnya menggunakan cos. Nah itu. Nah, terus kemudian lah delta itu disebut dengan nama beda fase ya. Delta itu disebut beda fase. Beda fase antara kedua gelombang maksudnya itu ya. Beda fase kedua gelombang ya. Jadi apa? Alfa 2 dikurangi alfa 1 kan itu ya. Ya. Jadi alfa 2 itu nanti bisa kita tulis sebagai ini Kx1 ditambah apa ini? Bentar, tadi balik enggak ini ya tadi ya. Alfa 2. Oh ya ini, ini ya. Ada faktor ini ya. Ini loh yang sini tadi ya. Bahwa alfa ya. Alfa itu fungsi dari X sama ini epsilon ya. Jadi alfa itu merupakan fungsi yaitu apa? Min Kx plus epsilon. Nah ini ya. Jadi alfa itu minus Kx per epsilon. Jadi kalau alfa 1 berarti kan ini apa itu? Ya ini semuanya 1 ya. Jadi alfa 1 berarti ya ini ya. Kx1 epsilon 1 ya. X alfa 2 berarti nanti Kx2 epsilon 2. Nanti dimasukkan ke sini nanti. Nah, ini kan ya. Nah, ya, ini berarti ini kan. Sehingga nanti jadinya ini nanti ya. Soalnya ini kan minus tadi ya, jadi minus Kx2 plus ini terus ini dikurangi minus ya. Jadi nanti ini. Ya, sementara K itu kan 2pi per lambda ya. 2pi per lambda. Jadi nanti 2pi per lambda ini X1 kurangi X2 epsilon 1 dikurangi epsilon 2 gitu ya. Terus epsilon 1 dan epsilon 2 ya. Itu kaitannya dengan ini apa nanti ada bahasan tersendiri ya apa itu epsilon 1 ya. Untuk sementara kita anggap aja ini alfa 1 dan maaf alfa 1. Epsilon 1 dan epsilon 2 kedua gelombang itu sama ya. Nanti ada istilah itu koheren gitu ya. Nanti ada bahasan tersendiri. Waktu kita bahas nanti tentang kaitannya dengan apa itu interferensi ya nanti ya. Jadi kita untuk sementara kita anggap aja ini epsilon 1 dan epsilon 2 itu sama ya. Sehingga nanti beda fasenya hanya bergantung sama X saja ya. Jadi faktor ini, faktor apa? Faktor lintasan aja ini ya. Jadi nanti apa 2pi per lambda X1 dan X2 karena kita anggap sama ya ini epsilonnya itu. Ya, kemudian ada lambang lagi ini apa ini lambang apa ini saya lambang ini ya. Ini kalau apa dia kita kalikan dengan indeks bias ya. Dia menyatakan ini namanya ini ya. Beda lintasan optik ya. Jadi beda lintasan optik itu adalah X1 dikurangi X2 dikalikan indeks bias ya. Kalau X1 sama X2 kan namanya beda lintasan ya. Jadi X1 kurangi X2 itu beda lintasan. Kalau dikalikan indeks bias berarti ditambahi ada kata optik karena dikalikan dengan indeks bias. Beda lintasan optik. Soalnya itu juga bergantung sama indeks bias juga. Sehingga kalau menggunakan itu ya, menggunakan apa? Beda lintasan optik ya. Maka nanti apa itu? Persamaan yang tadi ya bisa saya tulis jadi ini yang dikasih warna buram ini ya. Ya karena dengan menggunakan beda lintasan optik maka lambdanya nanti bisa saya ganti menjadi lambda 0. Lambda 0 itu maksudnya itu panjang gelombang ketika dia merambat di ruang hampa. Ya, kalau lambda ini kan di dalam medium ya. Ya, kalau di dalam ruang hampa atau bisa juga nanti apa beda fase itu sama dengan ini nanti ya. K0 dikalikan ini.
apa namanya ini beta lintasan optik tadi itu ya. Nah itu. Nah ini tadi sudah saya singgung tadi ya. Jadi kalau apa epsilon 1 sama dengan epsilon 2 itu disebut dengan nama koheren tadi ya. Tadi sempat saya singgung itu. Jadi ini syarat supaya terjadi ini sih apa itu interferensi. Kalau nggak koheren nanti nggak terjadi interferensi nanti karena nggak konstan. Nah, kemudian apa ini? Superposisi dua gelombang yang bergerak ya dengan perbedaan jarak x ya, dengan arah yang sama. Ya. Jadi ini ada dua gelombang, ya. Ya, jadi mereka frekuensi sama ya. Ya, terus mereka hanya masalah ini aja, hanya masalah beda jarak saja ya. Kalau tadi kan beda di ini, di sudut ini ya, sudut apa itu di sudut awalnya ya. Jadi ini cuma tinggal ganti apa itu alfanya ya. Jadi alfanya berkaitan dengan ini loh, beda jarak delta x itu tadi berkaitan dengan itu. Maka kalau itu kita masukkan ke persamaan tadi ya, maka nanti hasilnya itu akan seperti ini ya, ini kan 2 kali ya. Ini nggak tahu, ini amplitudenya sama barangkali ya. Sepertinya ya ini ya. Kayaknya ini ada kesalahan tulis ya, maaf ini perlu saya rawat ini ya. Ini kayaknya ini E2-nya ini sama ya. Jadi ini kedua gelombang ini amplitudenya sama ya. Ya harusnya ditulis sama ini ya. Jadi ini E01, ini juga E01 juga nih, bukan E02 nih. Mereka hanya beda di ininya ya. Beda di posisi aja ya. Jadi mereka beda di posisi sejauh delta X itu aja sih. Makanya ini dikali 2 ya. Ya kan 2 kalinya kan. Jadi anggapannya itu kedua gelombangnya amplitudenya sama. Dan nanti ini kosinus ya. Faktor kosinusnya ini adalah sinusnya ya. Nah, gitu ya. Dari mana rumus ini? Ya dari penjumlahan ya. Jadi E ini adalah E1 tambah E2 ya. Lalu nanti kita gunakan rumus penjumlahan dua sinus ya. Nanti akan muncul perkalian ini cos sama sin. Jadi nanti bisa dilihat di ini ya, di apa itu? Di rumus-rumus trigonometri ya. Nanti hasilnya ini. Nah, ini yang mau kita bahas tuh ini ya. Ini gelombangnya seperti apa sih gitu ya. Nah, ini ilustrasinya ini ya. Oke, ini yang pertama ya. Yang pertama ini kalian lihat ini ada dua gelombang ya. E1 sama E2 ini loh. Yang garis putus-putus, ini gelombang pertama ya, E1. Terus ini ada gelombang 2 yang amplitudenya lebih tinggi ya. Amplitudenya lebih tinggi ya. Nah, itu ya. Lalu kita tambahkan ya. Apa yang terjadi? Ya tentunya tambah tinggi gitu ya. Karena apa itu? E itu kan E1 tambah E2. Nah, ini nanti ya. Nah, ini ya, ini. Itu hasilnya ya. Ini kalau mereka ini fasenya sama ya. 0 ya. Fasenya sama atau 0. Dan yang kedua, ini gelombang 1 seperti ini ya. Nah, ini kan. Terus gelombang 2-nya yang ini ya. Ini yang ini, gelombang 2-nya ini ya. Nah, ini. Nah, kalau ini fasenya nggak sama ya. Oh, tadi kan fasenya sama ini, bareng dia. Ya, nah ini fasenya kan beda ya. Jadi yang satu ke arah, yang E1 itu ke arah, misalkan ini ya. E1 ke arah positif, nah E2 malah ke negatif gitu ya. Ya, jadi maksudnya itu gelombang 1 menuju puncak, gelombang 2 malah menuju lembah gitu ya. Jadi mereka berfase 180 derajat gitu ya. Jadi kalau tadi kan fasenya 0 ya, sama ya. Kalau ini 180 derajat.
maka nanti hasilnya perpaduan jadi ini kan, ini jadi kecil ini kan. Karena berlawanan arah ini kedua gelombangnya ya. Ya, nanti sehingga nanti perpaduannya jadi mengecil ini kan ya. Ini nanti. Ini ya. Jadi bedanya antara yang gambar kiri sama gambar kanan ini kan, kalau gambar kiri itu sefase ya. Kalau yang gambar kanan ini berlawanan fase. Ya. Sehingga jadi lebih kecil ini hasil superposisinya aja. Nah, itu yang kasus tadi ya. Kemudian kalau yang kedua ini masalah tadi tuh. Jadi kedua gelombang ini sama, cuma mereka itu hanya ada selisih lintasan tadi ya, delta X gitu ya. Ya, jadi kayak dua gelombang gitu ya. Cuma mereka startnya ya atau sumbernya itu berjarak delta X ya. Ini coba kalian lihat ya, misalkan ini ya. Gelombang yang sumbernya ada di sebelah kiri ini kan, yang garis putus-putus ini ya. Nah, ini kan. Ya, ini apa ini? E1 ya sebenarnya. E1 itu yang mana nih? Oh, yang putus-putus ini E2 ya. Yang putus-putus ini E2, yang E1 itu yang mana? Yang ini ya, ini. Ini E1 ini ya. Ini E1 ya. E1, yang E2 itu yang ini ya, yang putus-putus ini ya. Lalu kita superposisikan ya. Nanti hasilnya ini kan itu ya. Nah, ini nanti. Nah, ini hasilnya ya. Ini ya. Jadi kalau yang kedua ini beda fasenya disebabkan oleh beda lintasan ya. Beda jarak lah. Kalau tadi kan karena beda sudut, kalau yang gambar atas ini ya, yang bahasan kedua ini. Nah, yang gambar bawah sendiri juga sama, cuma beda lintasannya cukup besar ya, sehingga nanti yang terjadi itu akhirnya ini istilahnya apa ya? Ya kayak kasus ini. Kalau tadi kan masih ini ya, masih apa itu? Lembah masih ketemu lembah ya. Terus apa tuh puncak ketemu puncak ya, sehingga nanti hasil perpaduannya jadi saling ini ya, saling menguatkan gitu ya, saling memperkuat. Tapi kalau yang ini kan sepertinya kalau karena sudah cukup apa itu delta X-nya ini sudah cukup besar ya, sehingga nanti yang terjadi misalkan ini katakanlah ini ya, ini loh ini kan lah ini kan ketika dia sudah masuk ke puncak lah ini baru lembah ini ya, lah ini kan ya, sehingga nanti ketika dia lembah ini puncak, hingga nanti hasilnya perpaduannya jadi mengecil itu ya. Nah, ini ya. Ini karena apa ini perbedaan jaraknya sudah cukup besar sehingga akhirnya mereka nggak jadi ini lagi, jadi nggak apa itu, nggak jadi sefase lagi ya. Kalau tadi kan masih sefase ya. Ini jadi berlawanan fase ini antara gelombang 1 dan gelombang 2 karena jarak delta X-nya ini cukup besar. Ya, terus itu ya. Itu tadi prinsipnya ya, kalau apa dia dua gelombang. Ya sekarang kalau gelombangnya lebih dari 2 ya. Nah, bagaimana? Nah, ini rumusnya ini. Rumus kalau kita mau mensuperposisikan lebih dari 2 gelombang, misalkan N lah gitu ya. Katakanlah ini ya. Ada berapa ini? Ada sampai N ya. Jadi gelombangnya ada N. Jadi dari gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3, sampai ke N. Maka nanti kita jumlahkan ini ya. Ini E sama dengan sigma atau jumlah ya. Jumlah E0I cos ya, alfa I plus minus omega T ya. Ya, ya, jadi mulai dari 1 sampai N ya, sehingga nanti hasilnya ini hasil gabungannya ya. E0 alfa plus minus T. Jadi nanti persoalannya sama kayak tadi, nanti persoalannya kan kita mencari ini E0-nya berapa ya, ambil itu resultan ya, ambil itu hasil superposisi sama alfanya ini berapa ya. E0-nya kita cari pakai rumus ini nih. Cuma ini untuk apa ini, untuk lebih dari 2 gelombang ya. Kalau tadi kan, nah kemudian alfa gabungannya ya, alfa superposisinya nanti kita pakai rumus ini ya. Jadi ini sigma ya.
yang ini pakai sin, ini sigma, yang ini pakai cos. Sehingga nanti alfanya tahu nanti alfanya berapa. Ini adalah alfa perpaduannya. Gitu. Kemudian ini juga itu ya. E0 kuadrat, nanti tinggal diakar aja ya kalau nyari E0-nya kan. Jadi apa ini? E01 kuadrat, E02 kuadrat, E0 sampai N ya. Terus ini, nah ini suku ininya ya. Ini suku, apa ini? Suku interferensinya ini ya. Ini perumusannya ini ya. Jadi mulai dari berapa ini J lebih besar dari I ya. Nah, di sini apa dari satu. Ini kalian ngerti nggak ini ya? Lambang ini ya, nanti takutnya ini. Justru yang penting ini ya, lambang ini ya. J1 sampai. Ini kalian harus paham dulu nih ya. Lambang ini loh. Double apa ini? Double sigma ini ya. Kalau ini mungkin nggak masalah ya, ini kan jelas ini ya. I dari 1 sampai N ya, ini kan. Nah, kalau ini kan J ya. J-nya J sampai N. Lah J-nya itu harus mulai jadi gini misalkan ya. Saya kasih contoh ya, misalkan ini I-nya 1 ya. I-nya 1 berarti kan J-nya mulai dari berapa? Yang lebih dari 1 ya, mulai dari 2 ya. Dimulai dari 2 ini. 2 sampai N gitu. Ya, jadi ini yang penting itu nanti ini ya. Nanti ini ya. Apa itu lambang dari ininya yang penting itu. Jadi pokoknya prinsipnya itu nilai J ya itu harus lebih besar dari I. Ya. Jadi kalau J-nya misalkan 2, ya I-nya 1 gitu ya. Kalau J-nya itu 3, ya I-nya mulai dari 1, 2 gitu ya. Nah, ini ilustrasinya ya, misalkan 3 gelombang ini ya, ada 3 gelombang ini ya. Nah, ini. 3 gelombang ini ya. Yang frekuensinya sama ini ya. Nanti hasilnya seperti ini gitu ya. Ya. Gitu. Jadi kalau 3 gelombang ya nanti jadi ini nanti kalau 3 gelombang ya. Tan alfa sama dengan ini nanti E01 sin alfa 1 ya ditambah E02 sin alfa 2 plus E03 sin alfa 3 ya. Terus ini juga ya. E01 cos alfa 1 ditambah E02 cos alfa 2 tambah E03 cos alfa 3 gitu ya. Itu saya kira nggak masalah ya. Nah, yang jadi perlu berhati-hati itu yang di sini ini ya. Ya, kalau ini kan yang suku pertama ini kan ini ya. Nanti ini aja E01 kuadrat plus E02 kuadrat ya. Plus E03 kuadrat gitu kan. Nah, itu. Nah, kalau yang di sini ya nanti kita menjumlahkannya ya kita mulai dari ini dulu. Jadi ketika ini kan I-nya kan 1 sampai 3 ya. Nah, J-nya harus ngikuti I ya. Ketika kita set I-nya 1, berarti kan J-nya harus 2 gitu kan ya. Jadi J2 sampai berapa ini? Misalkan apa? 2 sampai 3 kan ya. 2 sampai 3. Nah, ini baru ini 1 sampai 3 gitu ya. Terus berikutnya lagi kalau J-nya itu berapa? 3 ya. Ya, 3 berarti ininya 1 sampai 3 gitu ya. Nah, itu untuk 3 gelombang. Kemudian ya ini caranya kedua. Kalau yang cara kedua ini menggunakan bilangan kompleks ya. Bilangan kompleks ya. Kok tadi kan pakai trigonometri tadi itu ya. Ini sekarang menggunakan bilangan kompleks. Jadi kalau sebetulnya cos sama sin itu bisa dinyatakan dengan eksponensial kompleks ya. Jadi seperti ini loh. Ya, ini kan apa itu? E1 E0 cos ya kx plus ini epsilon 1
Ya, atau nanti ditulis apa ini? Alfa 1 ya. Alfa 1 kan ini ya. Apa berarti Kx ya ditambah epsilon 1 alfa 1 ya. Itu nanti bisa ditulis dalam bentuk ini ya. Ini ya. Jadi fungsi cos kita ganti dengan fungsi ini. Apa eksponensial kompleks ini ya, ada ininya loh, apa ini? Ada i-nya ya. Jangan lupa ditulis i ya. Karena ini kompleks, bilangan kompleks, bilangan kompleks. Nah, itu. Sehingga nanti resultannya kita tulis ini nanti ya. Epsilon 0 EI alfa plus omega T. Dan resultan ini ya merupakan superposisi ya. Superposisi dari masing-masing gelombangnya. Ini kan sigma ini kan. Sigma dari 1 sampai N gitu kan. Ya, sehingga lalu apa ini? Ini lalu dipisah ini antara suku alfa sama suku tetanya ya, suku waktu ya. Ini sepertinya dipisah ini. Karena waktunya kan sama ini, frekuensinya sama ya. Sehingga bisa dikeluarkan dari sigma ya. Sehingga nanti persoalannya kan sama kayak tadi, tinggal mencari amplitudo sama ininya, alfanya itu tadi ya. Nah, ini nih. Ini adalah perhitungan ininya apa? Amplitudonya ini ya. Jadi E0 EI alfa sama dengan sigma J1 sampai N ya, I0 J ya, J-nya itu ini 1 2 3 4 ya, pakai J. Soalnya I-nya dipakai untuk kompleksnya tadi ya. Itu imajiner ya. Jadi itu sama dengan akar min 1 atau imajinernya itu. Ini menggunakan bilangan kompleks ini. Nah, kalau kita pengen tahu berapa kalau gitu amplitudenya, ya nanti kita kalikan dengan ini conjugate-nya ya. Ya, conjugate-nya. Jadi istilahnya sekawannya ya, conjugate-nya ya. Jadi mau nyari 0 jadi ini nanti ini. Sehingga nanti akan kita peroleh ya seperti yang tadi kita gunakan di persamaan sebelumnya ya untuk kasus apa 2 gelombang ya ini kan. Pasti sama ini ya. Jadi ini penjumlahannya, ini bagian ini interferensinya nanti ini. Sama, cuma menggunakan bilangan kompleks lebih gampang ya daripada menggunakan apa trigonometri ya. Di ininya, di apa di perhitungannya. Jadi lebih mudah menggunakan bilangan kompleks daripada menggunakan trigonometri. Makanya ini sebagai pilihan kan lebih lebih simpel ya. Karena menggunakan eksponensial ya. Eksponensial kompleks maksudnya ya. Nah, kemudian selain menggunakan bilangan kompleks ya, cara yang ketiga menggunakan penjumlahan fasor. Fasor itu menggunakan anak panah ya. Jadi ada 3 cara tadi ya. Yang pertama menggunakan trigonometri, sin cosinus. Yang kedua menggunakan bilangan kompleks ya, bilangan kompleks E eksponensial kompleks ya. Terus kemudian yang ketiga menggunakan ini, menggunakan anak panah ya. Menggunakan fasor. Fasor itu anak panah. Ya. Jadi misalkan ini ya, ini kan ada 2 gelombang ini ya. Ya inilah. Jadi fasor ini kayak apa ya? Kayak anak panah yang berputar lah, ya kayak kayak jarum ya, jarum jam gitu ya. Cuma dia muternya itu berlawanan jam ya, jadi kayak jarum jam, tapi dia muter berlawanan, muternya gini nanti ya. Jadi seperti ini ya, seperti ini. Ini kan ini amplitudenya ya. Jadi amplitude itu panjang ininya, panjang anak panahnya ya. Ya, terus nanti E1-nya itu yang ini ya. Jadi apa ini istilahnya itu? Proyeksinya ya. Proyeksinya ke ini, ke apa itu? Ke sumbu I, ada sumbu I, ada sumbu R ini. Sumbu I, sumbu R. Proyeksinya ke sumbu I ya pakai sin ya. Ya I, kalau yang I pakai sin, tapi kalau yang ke R pakai cos kan itu ya. Berhubung pakai sin ya ke arah I ya. Ya,
Jadi kalau untuk kasus 2 gelombang, ya kita gambarkan di sini nih. Ini ada 2 anak panah ini ya. Ini untuk gelombang 1, ini untuk gelombang 2 ini ya. Nah, karena dia frekuensinya sama, jadi muternya kecepatannya sama. Jadi frekuensi itu kaitannya dengan muternya dia itu ya. Kalau frekuensinya beda nanti muternya nggak sama, ada yang lebih cepat, ada yang lebih lambat ya. Berhubung ini frekuensinya sama, jadi muternya sama. Muter itu kan ini loh omeganya itu ya. Omega kan menyatakan putaran dari fasornya itu. Gitu. Ya, sehingga kalau mau menjumlahkan itu sama artinya dengan kita menjumlahkan kedua fasor ini ya. Jadi mirip kayak kita menjumlahkan anak panah di vektor itu ya. Ya kayak ini. Jadi kalau saya mau menjumlahkan misalkan ini ya, E1 tambah E2 ya, tinggal kita jumlahkan ininya, apa ini, anak panahnya ini kan. Ini ya, ini E01 ditambah ini E02. Ini hasilnya, resultannya tuh ini, E0 ini ya. Nah, ini kan. E0 tuh ini. Ya, dan itu bisa dihitung bahwa E0 kuadrat itu sama dengan E01 ini, ya ditambah E0. Ya ini seperti kayak kita melihat ini ya, rumus di segitiga itu ya. Rumus segitiga itu kan apa ini namanya, aturan kosinus kalau nggak salah ini ya. Seperti menggunakan rumus aturan kosinus itu ya ini. Nanti kan panjang ininya itu ya. Nah itu kalau menggunakan aturan fasor untuk dua gelombang. Nah ini untuk yang lebih dari 2 gelombang ini ya. Nah ini kayak ini misalkan ini. Ini berapa gelombang? 5 gelombang ya. 5 gelombang misalkan kayak inilah. E1 ini, E2 ini, E3 ini, E4 ini, E5 ini ya. Ini apa ini? Ini 0 derajat. Oke, taruh sini ya 0 derajat. Ini berapa ini? 45 derajat berarti yang sini. Ini berapa ini? Min 15 berarti ke sini nih ya, min 15. Ini berapa? 120 kan ini ya. 120 berarti ke sana ya. 180 berarti kan ke sana. Jadi derajat ini diukur dari ini, dari apa ini? Dari sumbu E positif ya. Jadi dihitungnya dari sumbu E positif ya. Jadi kan ini sana ya, berarti sana kan sumbu E positif. Kalau 180 berarti kan ke sumbu E negatif ini. Nah, ini nanti kita jumlahkan ini. Ya kayak kita menjumlahkan vektor gitu ya. Tambahkan ya. E01, E02, E03, E04, E05. Nah, ini adalah E0-nya. Ini adalah E0-nya. Nah, itu ya. Itu kalau menggunakan metode fasor ya. Tapi biasanya ya, setahu saya deh, biasanya itu orang lebih sering menggunakan ini ya. Yang cara kedua itu pakai metode bilangan kompleks ya. Ya, setahu saya sih ya. Tapi memang di sini ada 3 pilihan ya untuk menyelesaikan superposisi dari 2 gelombang. Kok 2 gelombang ya? Gelombang-gelombang yang frekuensinya sama. Nah, itu. Itu ya. Nah, terus kalau tadi itu kan frekuensinya sama. Nah, sekarang berikutnya kalau frekuensinya nggak sama. Bagaimana ya? Nah, kalau frekuensinya nggak sama, itu yang kedua ya, nanti akan terjadi yang namanya itu apa? Bit ya. Tahu bit itu apa ya? Pernah dengar kata bit ya kalian ya? Ada bit, nanti ada lagi yang kedua itu namanya ini loh, apa ini? Group velocity ya. Terjadi bit sama group velocity. Tahu bit ya? Di instrumen bit, Pak. Iya, bit itu apa? Ada yang tahu? Impuls gitu kayak. Impuls. Bit itu kayak 01. Ini loh, kayak misalkan kalian pernah nggak mendengar katakanlah misalkan suara sirine ya. Sirine, tapi sirinenya itu kadang terdengar keras,
terdengar lemah gitu loh. Misalkan kalian mendengar sirine ya, kalau kondisinya normal kan amplitudonya itu kan tetap ya, stabil gitu ya. Nah, kalau terjadi beat itu berarti amplitudenya itu berubah-ubah. Tapi berubahnya itu secara secara periodik ya. Jadi secara berulang gitu loh. Jadi beberapa saat terdengar keras, beberapa saat lagi terdengar lemah gitu ya. Dan itu berulang. Katakanlah misalkan setiap berapa misalkan ya, setiap 10 detikan ya misalkan ya. 10 detik terdengar lemah, dan 10 detik kemudian terdengar keras ya. Itu yang namanya beat ya. Jadi beat itu kayak amplitudo. Nada. Iya, nggak tahu. Mungkin 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 apa ya? Apa istilahnya? Pengertiannya beda-beda ya. Setiap setiap apa itu? Setiap bidang mungkin punya pengertiannya berbeda-beda ya. Beat ya kayak gitulah. Kalau kalau saya menerjemahkannya gitu. Jadi beat itu kayak amplitudo yang berayun ya. Berayun itu maksudnya itu amplitudenya kadang keras, kadang amplitudenya itu mengecil gitu ya. Itu namanya beat ya. Nanti kita lihat aja lah, atau ini loh, nanti bisa saya tunjukkan ini loh, ini loh. Nah, kayak ini loh, ini terjadi beat ini. Ini loh. Kalau yang normal itu kan amplitudenya kan kayak ini loh. Nah, ini kan rata nih amplitudenya ya. Nah, ini loh, kan rata nih amplitudenya ya. Iya kan? Nah, ini terjadi beat ini lah ini loh. Ini kan amplitudenya menguat ini nih. Sini loh. Sini kan menguat ini, kuat ini ya. Habis itu, nah ini mengecil ini. Sini mengecil, habis itu menguat lagi gitu ya. Mengecil lagi, menguat lagi gitu ya. Ini terjadi beat ini. Ya ketika di sini kan amplitude dari gelombangnya itu kecil. Nah, di sini amplitudenya besar ya. Lalu mengecil di sini ya. Membesar lagi. Mengecil lagi. Itu yang disebut dengan nama beat. Jadi beat itu ini apa itu perubahan amplitude yang terjadi secara periodik lah. Kira-kira gambarannya seperti itu yang dimaksud dengan nama beat. Ya, itu terjadi kalau apa ya? Kalau ada perbedaan frekuensi ya. Ya perbedaannya kecil aja. Kalau perbedaannya terlalu besar nanti ya beatnya nggak akan muncul ya. Jadi beat itu muncul kalau selisih frekuensinya nggak terlalu mencolok lah. Ya, hanya beda selisih sedikit aja gitu. Jadi frekuensi beatnya aja selisih frekuensinya nanti itu. Ya, ini sebagai contoh misalkan inilah. Masuk kembali ke ini ya. Sekarang jam berapa sih? 2:30 ya. Jadi misalkan ini ya, ini kan gelombang pertama ya. Ini gelombang 2 ya. Kan frekuensinya kan nggak sama ini ya. Gelombang pertama frekuensinya omega 1. Gelombang kedua frekuensinya omega 2 ya. Maksudnya frekuensi sudut ya. Jadi gini, jadi kalau saya ngomong frekuensi itu bisa bermakna dua ya. Frekuensi F atau frekuensi sudut, yaitu omega ya. Jadi nanti baik frekuensi sudut maupun frekuensi nanti secara umum saya sebut aja frekuensi. Jadi saya nggak perlu nambahin sudut gitu ya. Jadi kalau saya ngomong frekuensi itu bisa dua pengertian. Frekuensi F atau frekuensi sudut omega. Ya, ini adalah dua gelombang dengan frekuensi yang beda dikit ya. Lalu saya tambahkan ini kedua gelombangnya ya. Ini gelombang pertama tambah gelombang kedua ya. Lalu nanti kita selesaikan menggunakan rumus trigonometri yaitu apa? Rumus penjumlahan ini ya. Penjumlahan kosinus ya. Ya nanti bisa rumus itu ya. Nanti bisa kita rubah menjadi bentuk ini ya. Kayaknya ini ada kesalahan mungkin ya. Cos bener enggak ini ya? Cos gitu. Oke lah, nanti kita lihat aja ya. Ya, cos apa benar ya? Cos gitu ya. Mungkin benar juga. Ya, ini apa? Cos kali cos ya. Bisa juga ya. Coba nanti kita cek lagi lah. Jadi nanti hasilnya setelah kita lakukan menggunakan rumus trigonometri ya, dari penjumlahan kosinus menjadi perkalian ya. Perkalian kosin atau kos-kos atau sin-sin gitu ya. Maka nanti diperoleh seperti ini, 2 epsilon. Ini ya 2 itu berarti kan apa? Amplitudenya sama ini ya, benar ya ini.
amplitudenya keduanya sama, E01, E01 jadi 2 kali E01. Ya, nanti di sini ada cos setengah ya, K1 tambah K2, ini yang satunya lagi cos. Nah, kayak K1 dikurangi K1. Nah, kemudian yang penting di sini adalah ini. Jadi nanti itu ada namanya ini omega rata-rata ya. Omega rata-rata itu ini setengah omega 1 tambah omega 2 dan ada K rata-rata ya. Ya, konstanta gelombang rata-rata setengah K1 K2. Terus lalu nanti ada namanya omega M. M itu modulasinya ya. Modulasinya itu. Ya tadi bit itu namanya modulasi ya. Di sini bit itu namanya modulasi itu. Jadi modulasinya itu setengah ini ya. Jadi kayak apa itu tadi lo keras. Jadi misalkan tadi ya, misalkan keras lemah terdengar berulang-ulang setiap 10 detik. Berarti disebut dengan nama frekuensi modulasi ya. Jadi modulasi setiap 10 detik terjadi keras dan lemah secara berulang-ulang. Berarti itu menggambarkan periode modulasinya ya. Jadi periode modulasinya itu 5 detik ya, itu bitnya ya. Jadi bit itu modulasinya itu maksudnya itu. Ini kan selisih ini loh. Jadi itu diperoleh dari selisih frekuensi kedua gelombang ya ini kan. Anggap aja ini omega 1 lebih besar dari omega 2 ini ya. Ini kan frekuensi modulasinya, ini adalah konstanta modulasinya ini. Jadi selisihnya itu. Sehingga nanti terjadi seperti itu ya. Nanti jadinya ini kan. Apa ini? Nah, ini 2 ini kan KM ya, ini nanti ini jadi apa ini? Ini jadi rata-rata ya. K rata-rata, omega rata-rata, ini jadi modulasi ya. K modulasi, ini omega modulasi. Nah, ini jadi ini. Ya, kayak ini nanti ya. Ini. KM yang modulasi ya. Ditaruh di depan, itu diputar ini ya. Putar kayaknya ini ya. Ditaruh depan, ditaruh belakang. Ya. Nggak apa-apa lah, diputar-putar ini ya. Yang modulasi, ini yang rata-rata. Itu ya. Ya, gitu. Nah, terus selanjutnya yang modulasi ya, ini loh. Ini saya sebut dengan nama E0 ya. Jadi ini loh. Jadi saya ulangi lagi. 2 E0 cos KM X dikurangi ini ya. Itu nanti saya sebut dengan nama E0 ini ya. E0 ini loh. E0 ini loh. Jadi E0 apa ini? E0 XT itu ini. 2 E0 cos ini semuanya nanti itu. Ya, jadi ini disebut dengan nama amplitudo ya. Amplitudo gelombang hasil ininya. Hasil superposisinya. Jadi nanti jadinya kalau digambarkan nanti seperti ini ya. Kayak ini ya. Jadi ini kan gelombang 1, ini kan gelombang 2 gitu ya. Hasilnya tuh nanti ini. Ini hasilnya ya. Nah, yang dimaksud dengan amplitudo modulasi itu ya nanti jadinya ini. Ini yang disebut amplitudo modulasi ini ya. Ini kan amplitudo modulasinya ini. Jadi dia menggambarkan ininya ya. Nah, ini ke sini, lalu ini ke sini lagi ya. Nah, ini kan. Ya, jadi ini ya. Jadi dia menggambarkan ini. Loh, puncaknya ini loh, puncaknya ini kan. Puncaknya ini. Ini kan ke arah positif ya. Ke arah positif, lalu ini berbalik ke lembah nantinya. Ke lembah sini, ke puncak lagi lah gitu nanti. Kalau digambarkan ini ya. Nah, itu. Kalau dikuadratkan, ya nanti jadi ini. Nah, ini kalau kuadratkan ini ya. Jadi plus kalau dikuadratkan itu. Itu yang dimaksud dengan modulasi. Nah, yang dimaksud dengan 1 bit itu berarti ya ininya ya. Jadi ketika dia sudah apa itu sudah dikuadratkan ya. Soalnya kan kita nggak bisa membedakan ya antara amplitudo apa itu amplitudo puncak dan amplitudo lembah itu kan kita nggak bisa bedakan ya. Ya, soalnya amplitudo puncak dan amplitudo lembah itu kan sama-sama kuatnya itu ya. Yang bisa kita bedakan kan ketika
amplitude-nya maksimum dan ketika amplitude-nya 0 kan gitu aja sih. Jadi yang dimaksud 1 bit itu ketika amplitude-nya itu adalah ini dari apa itu? Dari kecil sampai kecil ya. Kayak ini loh kan. Dari mulai nggak kedengaran itu ya sampai nggak kedengaran itu yang disebut dengan nama 1 bit ya. 1 bit. Kayak tadi itu ya. Nah itu ya. Itu kalau ini tadi pengerjaannya menggunakan trigonometri ini ya. Ini ada cara pengerjaan, oh bukan ya. Nah ini kalau ini menggunakan ini menggunakan fasor ini ya. Jadi ini sebagai ilustrasi saja dari dua gelombang yang ini tadi hasil apa itu? Hasil superposisi ya, kayak ini kan. Ya, dengan frekuensi yang berbeda ya. Jadi ketika berada di mana ya? Lah ini lah di puncak tertinggi nih ya, ini kan katakanlah ini ya, ini yang tertinggi ya. Yang di puncak tertinggi itu apa yang terjadi sebetulnya? Yaitu kalau apa ini? Amplitude keduanya itu searah ya. Maaf bukan amplitude ya, fasor ya. Fasor dari kedua gelombangnya itu searah sehingga mencapai puncak ya. Tapi kalau ketika dia berada di ini amplitude yang terendah ini kan ya. Yang terjadi itu ini ketika apa itu fasor dari kedua gelombangnya itu berlawanan arah ya ini kan. Ini E2 ke arah kanan, E1 ke arah kiri ya. Sehingga hasilnya jadi lebih kecil ini kan. Jadi ketika amplitudenya puncak ini kedua fasor gelombang itu searah, tapi ketika dia berada di amplitude terkecil ini, fasor kedua gelombangnya ini berlawanan arah. Nah kalau yang di antaranya misalkan kayak ini kan ini searah ya, maksimum misalkan di sini, nah ini kan tengah-tengah ya, di tengah kayak ini kan. Ini fasornya ini ke kanan, ini ke atas, sehingga nanti ke sini gitu ya. Atau yang ini ya, ini fasornya ke kanan, ini ke bawah, sehingga nanti ke sini nih. Jadi ngikuti apa ini? Ikuti bentuk bitnya ini ya, bentuk apa itu? Alunannya ini ya, bit atau alunannya. Itu ya, itu yang terjadi pertama. Jadi yang terjadi bit ya, bit atau mungkin istilah yang tepat itu alunan ya. Jadi alunan suara. Jadi terdengar keras lemah gitu ya. Alunan suara. Itu akibat kalau frekuensinya nggak sama. Terus yang berikutnya itu yaitu ini apa ini? Kecepatan grup ya. Kecepatan grup ya. Itu yang terjadi. Jadi seperti kembali ke soal tadi ya. Gelombangnya kan kayak gini tadi ya. Ini yang gini kan, ini kan positif, sini negatif ya. Positif lagi ya. Nah, maka nanti tadi kan kita udah rumuskan ya bahwa ini kan bahwa EXT lah ini kan yang ini kan yang ini ya, yang ini ya, ini. Terus ini cost, ini kan rata-rata ini ya. Ini kan rata-rata. Sini adalah yang apa ini, yang modulasi ini ya. Modulasinya kan ini nanti 2N01 cos KM nih, M-nya modulasi itu ya. Ya, maka nanti kita akan punya ini ya namanya mari sudut gelombang ya, sudut gelombang yang ini yang rata-rata sama sudut gelombang yang ini yang modulasi ya. Jadi ada dua. Satu nilai rata-rata dari penjumlahan tadi ya, satunya modulasi dari selisih gitu ya. Nah, yang rata-rata nanti akan menghasilkan ini ya, V, ini kan omega dibagi K, ini disebut dengan nama kecepatan fase. Ya, kecepatan fase yang rata-rata itu ya. Yang rata-rata. Sementara yang modulasi nanti akan menghasilkan kecepatan grup ini kan. PM per KM itu kecepatan grup ya.
Jadi dengan kata lain kecepatan grup itu ya sebetulnya itu adalah ini selisih tadi ya, selisih dari frekuensi dibagi ini tadi. Ya, jadi maksud saya superposisi dari dua gelombang ya, dua gelombang atau lebih ya. Gelombang atau lebih ya, mungkin ini contoh yang paling gampang itu kan dua gelombang. Kalau lebih dari dua gelombang kan agak susah bayangkan. Nanti ada istilah kecepatan fase ya, sama kecepatan grup. Kecepatan fase itu berkaitan dengan rata-rata, ya. Sementara kecepatan grup berkaitan dengan selisih. Ya. Selisih. Nah, kalau dirumuskannya itu ya ini ya, jadi bisa diperoleh menggunakan rumus ini kalau kecepatan grup ini ya. dW per dk ya, pada frekuensi rata-ratanya ya. Tapi kalau kecepatan ininya, kecepatan fasenya, nah ini ya, jadi kita turunkan dulu ya untuk masing-masing fase itu tadi ya terhadap waktu, terus dibagi terhadap terhadap posisi. Ini untuk posisi x tertentu, ini untuk posisi t tertentu ya. Terus minus ya, minus. Nah, biasanya kalau group velocity ini biasanya banyak digunakan di ini, di apa itu? Di mekanika kuantum ya. Jadi di dalam mekanika kuantum itu kan berkaitan dengan sifat dualisme, dualisme antara partikel dan gelombang ya. Jadi di situ dikatakan bahwa partikel itu selain dia bersifat partikel juga bersifat gelombang. Nah, gelombangnya itu ya berupa gelombang hasil superposisi ya, hasil superposisi dari banyak gelombang ya, sehingga nanti ada namanya kecepatan fase dan ada yang namanya kecepatan grup. Nah, itu ya. Nah, biasanya kecepatan grup ini menyatakan kecepatan dari partikelnya. Jadi kecepatan partikel dinyatakan dengan kecepatan grupnya ya, karena kan dia gabungan ya, gabungan dari banyak gelombang. Nah, itu ya, itu materi untuk hari ini. Jadi untuk materi hari ini kita membahas untuk yang gelombang harmonik ya. Gelombang harmonik itu maksudnya gelombangnya berbentuk sinus kosinus ya. Nanti hari hari Kamis ya, kita akan bahas yang berbentuk enggak sinus ya. Yang berbentuk yang bentuk non harmonik ya. Bukan non harmonik istilahnya, anharmonik ya. Anharmonik ya. Ya, saya kira itu materinya ya. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya akhiri ya, berkaitan dengan yang saya bahas barusan. Ada pertanyaan barangkali? Biasanya nggak ada pertanyaan ya, setahu saya biasanya ya. Jarang ada ya. Nggak ada, Pak. Ya, saya sudah pastikan ini. Pasti nggak ada yang tanya ini. Nah, kalian nggak tanya ini saya jadi tanya juga ya. Ngerti apa enggak kan itu ya. Takutnya nggak tanya karena nggak ngerti gitu ya. Ya, pokoknya prinsipnya gini loh ya. Kalau saya ringkes ya dari apa yang saya bahas tadi itu, jadi intinya itu superposisi ini merupakan dasar ya dari yang nanti akan kita bahas di topik-topik selanjutnya ya. Jadi di bab setelah ini kan tentang polarisasi, itu juga dasarnya juga superposisi. Terus di bab berikutnya tentang interferensi, itu dasarnya juga superposisi ya. Terus yang berikutnya difraksi ya, itu juga superposisi juga ya. Gitu ya. Jadi superposisi ini kan sebetulnya itu kan berkaitan dengan menggabung ya, menggabung dua gelombang harmonik yang sederhana. Nah, metodenya kan ada 3 ya. Kita bisa menggunakan, maksudnya metode perhitungannya ini ya. Metode untuk menghitungnya ya, menghitung superposisinya ya. Bisa menggunakan cara aljabar, yaitu menggunakan fungsi sinus kosinus ya. Trigonometri kalau aljabar ini. Atau menggunakan ini yang tadi ya, pakai apa sih tadi?
kompleks ya, pakai bilangan kompleks tadi ya. Ini kan bilangan kompleks ya. Atau yang mungkin menggunakan geometri ya. Kalau metode geometri menggunakan ini fasor ini ya. Pak metode anak panah, metode fasor ya. Itu. Terus kemudian yang juga dibahas juga kalau frekuensinya itu nggak sama ya, biasanya itu frekuensinya beda dikit lah gitu ya, maka nanti akan terjadi yang namanya bit ya, bit atau ayunan apa ya, ayunan amplitudo ya, jadi amplitudo yang berubah-ubah sehingga nanti ada istilah frekuensi rata-rata ya, ya konstanta gelombang rata-rata, terus ada lagi nanti apa itu frekuensi modulasi sama konstanta gelombang modulasi. Itu yang dimaksud dengan nama bit. Nah, contoh penerapannya nanti ya berkaitan dengan ini ya. Kalau di mekanika atau di fisika kuantum itu nanti kaitannya dengan ini ya, apa itu kecepatan fase sama kecepatan grup ya. Ya bisa jadi pendekatannya nanti bisa menggunakan dua ini ya, dua analisa ya. Biasanya kalau di gelombang itu menggunakan ini sih, kalau di gelombang ya, menggunakan bit ini ya. Tapi kalau di partikel ya, kayak di fisika kuantum menggunakan ini istilah group velocity. Ya itu ya materi. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, kalau gitu saya akhiri saja kalau gitu ya. Udah absen semua? Ada yang belum absen? Enggak semuanya hadir ya. Yang hadir cuma berapa ini? 35 dengan saya, 34 orang ya yang hadir ya hari ini ya. Ya, sudah absen semua ya yang sudah hadir ini ya. Ya, kalau nggak ada pertanyaan ya saya akhiri aja untuk hari ini ya. Ya, ya saya akhiri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke.